Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kita berharap kita semua ada di dalam damai sejahtera Tuhan, sehat, baik fisik kita maupun hati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini satu hari yang istimewa buat kita sekalian. Kita akan kembali belajar kepada firman Tuhan berkenaan dengan gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, momen ini kita bersama-sama sedang memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari pemenuhan Roh Kudus bagi jemaat Allah. Pada jemaat Tuhan dalam hidup berpengalaman dengan Allah, selama 10 hari mereka berdoa bersama-sama, bersehati, bertekun, mereka bersatu berdoa untuk menanti janji Allah di dalam Yesus Kristus tentang turunnya Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membaca dalam firman Allah yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, yang demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus, kami berterima kasih buat pertolongan-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami bersehati berdoa memohon pertolongan Roh Kudus supaya di hari yang berbahagia ini, hari yang dinantikan oleh anak-anak Tuhan 2000 tahun yang lalu, boleh kami alami terus-menerus dalam kehidupan kami sebagai gereja untuk hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemberitaan firman, pengajaran firman pada kesempatan ini. Kiranya Allah memberkati seluruh jemaat-Mu yang sungguh-sungguh menantikan akan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, marilah Engkau berbicara kepada kami, dan pakailah hamba-Mu ya Allah, dan berkatilah sekalian jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini satu judul yang saya bawakan bersama-sama kita menghayati dari peristiwa pengalaman kehidupan gereja perjanjian baru. Bagaimana kehidupan jemaat Allah ketika mereka hidup dipenuhi Roh Kudus. Mereka melakukan satu kehidupan yang berbeda, jauh dari sebelumnya, saudara. Nah, salah satu ciri gereja yang hidup dipenuhi Roh Kudus adalah gereja itu tinggal dalam kesatuan, untuk terus bersemangat, bersehati di dalam menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, gereja yang tinggal dalam kesatuan sebagaimana di dalam firman Tuhan yang dikatakan di dalam firman Allah, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ini artinya bahwa gereja Tuhan tinggal dalam kesatuan. Kenapa mereka bisa lakukan itu? Karena mereka hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita berbicara tentang gereja yang penuh Roh Kudus dan tinggal dalam kesatuan, ini berbicara tentang doa Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pengalaman Yesus Kristus berdoa, dia berdoa kepada Bapa di sorga. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang dikatakan di dalam bagian ayat yang ke-20 sampai 23, demikian, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu
sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah saudara, Tuhan Yesus mengharapkan kesatuan bagi gereja di masa depan, dan ini dialami oleh gereja mula-mula, gereja perjanjian baru, ketika mereka hidup di dalam dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah Yesus Kristus naik ke surga, mereka menanti janji Bapa dengan bersehati, bertekun, berdoa bersama-sama untuk mempercayai firman Allah yang dijanjikan, bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka dan mereka menjadi saksi Yesus Kristus. Nah saudara, tanpa kuasa Roh Kudus, gereja akan sulit hidup di dalam kesatuan sebagaimana kesatuan yang Tuhan inginkan. Pemazmur juga mendapat pewahyuan yang luar biasa supaya umat Allah hidup rukun, artinya bersatu. Dan ketika umat Allah hidup dalam kerukunan, Tuhan memberkatinya. Itu yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 hingga sampai 3. Nah, demikian kehidupan gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara. Mereka hidup dalam kesatuan karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka hidup berbagi dengan hidup yang luar biasa. Dari 120 orang, ketika mereka hidup penuh Roh Kudus, mereka setia untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil Yesus Kristus yang bangkit, dan banyak orang percaya, dan 3.000 jiwa dimenangkan dalam Kristus, dan mereka tetap tinggal dalam kesatuan yang utuh. Mereka hidup penuh dengan semangat menjadi saksi Kristus. Mereka bersehati bersama-sama di dalam doa dan tidak pernah berhenti. Ini merupakan satu bagian ciri khas kehidupan gereja yang dipenuhi Roh Kudus, hidup tinggal dalam kesatuan. Nah saudara, gereja mula-mula terus bersatu dan tetap bersatu. Walaupun mereka dalam kehidupan selanjutnya, mereka mendapat penganiayaan dan mereka menyebar ke berbagai tempat, mereka tetap dalam kesatuan, yaitu di dalam spirit untuk menjangkau jiwa, untuk memberitakan Yesus Kristus yang bangkit, dan mereka tinggal di dalam kesatuan untuk memuridkan satu dengan yang lainnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian gereja harusnya bergerak. Gereja bersama sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Mereka melayani dengan luar biasa. Nah, salah satu ciri khas gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja itu tinggal dalam kesatuan. Ada banyak saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja mengalami perpecahan. Bukan karena hal yang prinsip sebenarnya. Kadang karena mungkin peletakan sound system, peletakan musik atau alat musik, atau karena nyanyiannya. Nah sesungguhnya sayang sekali kalau gereja mengalami hal demikian, mengalami perpecahan dan tidak ada kesatuan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja mula-mula gereja yang baru sungguh-sungguh diuji dengan luar biasa. Ketika mereka mendapat penganiayaan yang luar biasa, mereka tetap satu adanya, memiliki spirit yang sama, yaitu menjangkau jiwa dan memuridkan dimanapun mereka berada. Mengalami penganiayaan, mereka tetap dalam kesatuan. Kenapa mereka tetap setia dalam pemberitaan Injil dan pemuritan? Karena mereka hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Hal itu sederhana sekali sebenarnya gereja. Nah, mari kita melihat gereja yang hidup dipenuhi Roh Kudus. Gereja itu menjadi gereja yang tinggal dalam kesatuan yang benar. Kesatuan apa yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini? Didasarkan pada Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47 ini. Nah, memang kita nggak membahas semuanya saudara. Saya ingin berbagi, ada 3 kesatuan yang terjadi ketika gereja itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama saudara, mereka ada dalam kesatuan dalam beribadah kepada Allah. Wow, ini keren saudara. Di dalam ayat 46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ini terjadi karena apa? Gereja ada dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga mereka bisa bersatu dalam beribadah kepada Allah di bait Allah. Dan pada waktu itu belum dilarang, belum diusir. Mereka menjalankan kehidupan beribadah yang totalitas. Kenapa? Karena Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Sehingga orang-orang yang percaya, sampai 3.000 orang jumlahnya ini, mereka datang beribadah. Mereka
bersatu dalam penyembahan kepada Allah. Mereka beribadah kepada orang untuk mengalami perjumpaan Allah, dan mereka menikmati hadirat Allah dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah kehidupan gereja mula-mula ketika mereka mengalami hidup dipenuhi Roh Kudus. Mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Allah di bait Allah, mereka meninggikan Tuhan setiap hari, mereka memiliki semangat dan rasa haus yang luar biasa dalam ibadah. Hal itu dibuktikan apa? Di dalam bagian firman ini, tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka berkumpul untuk apa? Untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah. Hal ini menjadi satu ciri khas kehidupan gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka menghormati dan memuliakan Allah dalam ibadah itu. Firman Tuhan disampaikan dengan penuh kuasa oleh para rasul. Ibadah yang penuh kuasa karena didukung di dalam kehidupan doa yang terus-menerus dan luar biasa. Dan kesehatian jemaat di dalam berdoa sungguh-sungguh luar biasa. Sehingga dikatakan dalam ayat 42, dan mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Dan mereka selalu berdoa. Demikianlah yang dialami gereja mula-mula. Didukung di dalam kehidupan doa. Jadi artinya betapa pentingnya doa bersama dalam persiapan ibadah. Ibadah tanpa doa adalah ibadah yang kosong, tidak ada kuasa. Tanpa doa yang sungguh-sungguh akan menjadi kering. Karena itu doa jemaat secara pribadi sangat diperlukan dalam persiapan diri untuk beribadah kepada Allah. Pada waktu itu maupun pada waktu sekarang ini. Juga puji Tuhan sangat baik kalau gereja memiliki tim doa. Ini sangat membantu. Untuk apa? Tuhan dinyatakan di dalamnya. Bahkan ketika para penata layan memiliki kehidupan doa yang baik, akan mendukung di dalam apa? Di dalam mereka menyembah kepada Allah. Untuk berdoa kepada Allah, menyiapkan diri, mengalami perjumpaan dengan Allah, mengalami hadirat Allah. Dan ada banyak perkara ajaib dalam ibadah itu. Kenapa? Ada dukungan, ada semangat, ada harapan kepada Allah. Apakah Bapak Ibu ketika datang beribadah hari Sabat, hari Minggu, saudara memiliki kehidupan doa yang berharap kepada Allah? Coba pikirkan, renungkan mulai hari ini. Gereja, jemaat, orang Kristen yang hidup dipenuhi Roh Kudus, dia akan senantiasa berdoa, mengharapkan perkara-perkara ajaib di dalam beribadah kepada Allah. Di samping ia menyembah kepada Allah, memuji Allah, menghormati Allah, menikmati hadirat Allah. Nah, dalam ibadah gereja akan bisa mengalami hal yang sama ketika Tuhan dimuliakan dan Roh Kudus memenuhi kehidupan gereja. Mengapa hal itu terjadi? Terjadi mujizat yang luar biasa ini. Karena gereja dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang-orang percaya hidup dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka mengharapkan dengan sungguh-sungguh hidup dipenuhi Roh Kudus. Dan mereka berdoa dan mengalami kasih Allah. Firman Tuhan disampaikan di dalam ibadah sebagaimana pada hari ini. Apakah siap kita sebagai keluarga Mojang juga memiliki pengharapan untuk membawa VIP untuk hadir dalam ibadah? Apakah kita sebagai keluarga gereja juga berjuang keras menyiapkan ibadah kita untuk kita mengalami lawatan Allah di dalam ibadah? Ada banyak orang berbeda satu yang lain dalam ibadah. Ada orang lain ibadah sambil jalan-jalan. Ada orang lain yang dia fokus kepada Allah dan menikmati dan mengalami lawatan Tuhan. Ini bergantung kepada apa Bapak Ibu? Kesiapan diri sang penyembah. Kesiapan diri Bapak Ibu dan saya pribadi kepada Allah. Kesiapan kita untuk melayani dan untuk menyembah kepada Allah. Saudara ingin apa dalam ibadah? Yang pasti kita ingin menyembah Allah. Di samping itu apa yang saudara harapkan kepada Allah dalam ibadah? Hal ini yang terjadi dalam kehidupan gereja Perjanjian Baru. Mereka berdoa, menyiapkan diri dalam ibadah sebaik-baiknya. Apalagi sekarang semua sudah tertata baik, harusnya lebih baik lagi loh Bapak Ibu. Itu hal yang pertama saudara. Betapa indahnya ketika gereja menyiapkan ibadah sedemikian luar biasa.
dengan doa, dengan kesungguhan hati, dengan persiapan yang baik, saya yakin Tuhan bekerja di dalamnya. Dan Tuhan pasti melawat setiap anak-anak Tuhan. Itu hal yang pertama, saudara. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saudara, kesatuan dalam persekutuan. Jadi di samping ibadah, ada juga kesatuan dalam persekutuan. Mereka kuat dalam persekutuan. Di dalam 42, ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, ini berbeda. Ibadah di tempat bait Allah, juga pengajaran bisa terjadi bait Allah, tapi juga bisa terjadi dalam persekutuan. Mari kita melihat kesatuan dalam persekutuan. Ini persekutuan yang bagaimana, saudara? Ya, di dalam 46 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Pasti ini jumlah yang besar. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ini pasti dalam kapasitas orang yang sedikit, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Tidak mungkin ini diadakan di bait Allah. Ini di rumah persekutuan. Mereka bersekutu dalam rumah masing-masing dengan bergilir. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3.000 jemaat dalam percepatan pertumbuhan gereja yang luar biasa. Mau dikemanakan mereka? Dipelihara, dijaga di mana mereka? Dimuridkan di mana mereka? Diajar di mana mereka? Ya, para rasul mengajar mereka dalam pengajaran, dalam bait Allah. Tetapi persekutuan ini diadakan di rumah-rumah jemaat. Mereka makan bersama dengan gembira, bergantian dari satu rumah ke rumah kelompok yang lain. Hal ini juga dilakukan dan Mojang menjalankan kehidupan persekutuan jemaat rumah yang demikian. Makan bersama dengan penuh sukacita dan rela hati satu yang lain berbagi. Persekutuan Mojang dengan makan bersama bukan tiada dasarnya. Dasarnya adalah firman Allah. Hal yang dikerjakan oleh jemaat mula-mula gereja perjanjian baru. Dan makan hal yang wajar. Bukan sesuatu yang mewah, tetapi sesuatu yang wajar, yang memang dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri. Ketika Yesus Kristus bersekutu dan mereka selalu juga ada makan, untuk apa? Untuk mereka bisa berbagi hidup lebih jauh. Dan ini menjadi bagian dalam persekutuan itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan masa pandemik ini? Lah, pasti harus dikelola dengan baik, diatur sedemikian luar biasa. Nah, mereka tidak hanya makan, tapi mereka saling berbagi hidup satu yang lain. Hal demikian kita lakukan supaya dalam persekutuan itu menjadi hidup. Mereka bisa berbagi hidup mereka sebagai keluarga. Demikian di Mojang, kita berbagi hidup sebagai keluarga Mojang. Mengapa persekutuan tidak mengalami semangat yang luar biasa? Karena di dalam persekutuan nggak terjadi berbagi hidup dengan firman Allah, dengan kehidupannya. Mengapa di persekutuan kelompok kecil Mojang tidak terjadi jawaban doa? Karena keluarga Mojang, keluarga persekutuan itu nggak jujur dalam berbagi hidup. Sehingga yang didoakan itu hal-hal yang bukan kebutuhan, bukan keperluan di dalamnya. Kenapa? Mungkin masih malu. Tetapi kalau persekutuan Anda ingin hidup, maka harus berbagi hidup sedalam-dalamnya. Sehingga ketika ada beban yang berat, kita berdoa. Kenapa? Ya karena di dalam Mojang harus ada doa. Sebagaimana firman Allah dikatakan mereka berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Dan itu dilakukan oleh jemaat mula-mula, oleh gereja perjanjian baru, oleh jemaat rumah dalam perjanjian baru. Sehingga terjadi satu jawaban doa yang luar biasa. Dan hal ini menjadi kesukaan bagi warga masyarakat. Karena mereka mengalami sukacita yang besar. Dengan adanya kelompok kecil atau Mojang, sesungguhnya gereja akan aman dari berbagai macam ajaran sesat yang berusaha untuk merusak gereja. Dengan adanya kelompok kecil atau Mojang di rumah-rumah, maka gereja akan terjadi pelayanan yang seutuhnya. Artinya, walaupun 3.000 jemaat, nggak ada jemaat yang tidak terlayani. Semuanya terlayani dan semuanya bisa terlibat dalam pelayanan.
Kalau dalam persekutuan besar gereja Bait Allah, nggak semua orang bisa melayani, terbatas. Tetapi ketika dalam kelompok kecil, semua orang bisa dilibatkan untuk melayani bersama dan saling melayani. Dan mereka mengalami sukacita. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita bangkit kembali, memikirkan hal ini. Melalui keluarga kita bersekutu bersama keluarga kita berbagi hidup bersama orang tua, bersama anak-anak kita. Mungkin dengan 1-2 keluarga, mojang kita bersekutu. Untuk apa? Untuk kita membangun iman kita. Untuk kita terbangun kehidupan rohani kita. Saya kurang tahu persis bagaimana kehidupan selama pandemik ini saudara bersekutu di Mojang. Saya mendengar ada keluarga-keluarga yang berbahagia, tetapi ada keluarga yang dalam juga kesulitan mengadakan persekutuan Mojang keluarga. Oleh sebab itu mari kita bangkit melalui hari ini, hari pencurahan Roh Kudus. Pada waktu itu mereka mengalami satu persekutuan yang indah di dalam Tuhan, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang baik. Saya percaya kita bisa melakukan itu untuk pekerjaan Allah, untuk kerajaan Allah. Jadi saudara, di Mojang banyak hal yang kita bisa kerjakan. Ada banyak hal yang kita bisa doakan. Kita bisa mendoakan VIP, orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Kita juga bisa mengajak VIP untuk mereka mengalami persekutuan yang akrab di dalamnya. Nah, oleh sebab itu mari kita merenungkan hal ini. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus akan menjalankan kesatuan itu di dalam ibadah bersama-sama. Jemaat akan haus bersama-sama di gereja secara protokol kesehatan maupun di rumah masing-masing punya kesiapan ibadah yang serius. Kalau memang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, maka juga akan ada persekutuan yang dirindukan oleh setiap keluarga anggota gereja. Hal yang ketiga saudara, kesatuan yang ketiga sebagai satu ciri gereja yang penuh Roh Kudus adalah kesatuan dalam pengajaran firman Tuhan. Sebagaimana murid Yesus, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa yang diajarkan rasul-rasul? Ya pasti Yesus Kristus yang bangkit, tentang keberadaan Yesus Kristus dijelaskan semuanya. Di dalam 46 juga sama di sana dikatakan, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Apa yang mereka lakukan? Pasti mendengar pengajaran firman Allah dari para rasul. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pengajaran firman Allah bisa dijalankan dalam 2 tempat dalam konteks ini. Yang pertama, dalam ibadah bait Allah. Para rasul langsung mereka mengajarkan kebenaran firman Allah. Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke sorga dan kelak akan datang kembali. Itu diajarkan pengampunan dosa, pertobatan melalui pengorbanan, melalui percaya Yesus Kristus menjadi satu pengajaran yang penting. Bahkan kebangkitan Yesus dari antara orang mati menjadi satu pokok pelajaran, pokok pengajaran yang harus disampaikan kepada dunia. Karena Yesus mati untuk menanggung dosa umat manusia, supaya manusia bertobat dan percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke surga dan kelak akan datang kembali. Para rasul bisa mengajarkan ini secara langsung di dalam bait Allah. Tetapi bagaimana dengan di rumah-rumah, di persekutuan itu? Pengajaran firman Allah juga dilakukan. Mungkin kelompok-kelompok kecil ada pemimpinnya. Mereka bisa membagikan pengajaran itu, bisa men-sharingkan pengajaran itu. Nah saudara, bagaimana dengan gereja masa kini? Ada pesan di dalam firman Allah, di dalam Efesus pasal 4. Tuhan Allah mengaruniakan kepada gereja, yaitu para rasul, yaitu kemudian yaitu jabatan evangelis, menginjil, gembala sidang. Mereka diberikan itu. Untuk apa? Para nabi. Untuk apa? Untuk melengkapi jemaat, yaitu orang percaya. Melengkapi artinya dididik, diajar kebenaran firman Allah, dan ditunjukkan bagaimana melayani. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja akan menjadi kuat kalau dalam gereja ada kelas pelajaran Alkitab,
entah apa namanya, tetapi dalam sistem jemaat rumah dikatakan kelas pelajaran Alkitab kehidupan. Dan ini ada berbagai macam seri, sehingga apa? Jemaat dibimbing, dilatih, diperkenalkan kepada dasar-dasar kehidupan iman Kristen. Sehingga apa? Gereja menjadi anggota gereja menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang setia kepada gereja, bukan karena manusia, tetapi karena firman Allah yang mereka pahami. Karena mereka bertanggung jawab menjadi anggota gereja, mereka dipersiapkan untuk melayani. Kalau gereja nggak mengerjakan pembekalan, perlengkapan kepada jemaat, kepada anggota gereja, gereja akan menjadi lemah. Mengapa marak ajaran palsu? Kenapa? Karena gereja tidak membekali umatnya, sehingga umat yang haus akan pengajaran firman Allah, mereka mencari jalan sendiri dan mereka tersesat, sehingga mereka tidak kembali yakin kepada firman Allah adalah Alkitab adalah firman Allah. Ia mencari sumber-sumber di luar itu. Apalagi sekarang dalam media sosial yang demikian mudah sekali. Kalau gereja nggak memiliki beban untuk melengkapi jemaat atau anggota gereja, gereja akan tergerus dengan pengajaran dunia, yang dimana semua orang dengan mudah untuk mencari pengajaran. Atau mungkin gereja sudah menyiapkan kelas-kelas pengajaran Alkitab, tetapi jemaat tidak mau terlibat, gak mau diajar, gak mau bertumbuh, atau karena sudah merasa pandai, sudah merasa bisa, sudah merasa cukup. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pastikan gereja Tuhan ada untuk melengkapi umat Allah. Hamba-hamba Tuhan dipanggil, seperti saya dipanggil untuk melengkapi umat Allah, untuk melengkapi siapa? Anggota gereja yang Tuhan percaya untuk dilayani. Nah, saudara, gereja yang penuh dengan Roh Kudus adalah gereja yang memiliki kesatuan yang kuat di dalam penyembahan, ibadah, di dalam persekutuan, dan dalam pengajaran firman Allah. Hal ini menjadi tantangan buat gereja kita masa kini. Nah, gereja yang menerapkan jemaat rumah memberikan ruang yang sangat cukup luas untuk jemaat mengikuti kelas pelajaran Alkitab dari dasar doktrin-doktrin Alkitab hingga sampai dalam pengembangan diri menjadi pemimpin. Dan tidak hanya pengajaran, tapi juga diberi kesempatan supaya mereka bisa berbagi hidup. Di mana? Di persekutuan mojang itu. Apa tujuan dari pelajaran Alkitab ini? Supaya jemaat memiliki pemahaman dan keyakinan yang kuat dan mendasar kepada firman Allah, dan tidak hanya mengisi pikirannya, pengetahuannya, tetapi hidupnya, sikapnya, karakternya diubah melalui firman Allah. Karena yang bisa mengubah hidup kita hanya firman Allah. Orang yang hidup penuh Roh Kudus, mereka merindukan firman Allah itu. Dan di dalam persekutuan, di dalam kelas pelajaran Alkitab itu, kita bisa saling mendoakan supaya kita mampu memahami firman Allah, dan kita juga mampu melakukan firman Allah dengan baik, sehingga hidupnya berubah, sikapnya berubah, mentalitasnya berubah, pengharapannya kepada Allah bukan karena keinginan berharap, tetapi berharap karena firman Allah yang menjanjikan hal itu. Dengan demikian perubahan hidup akan terjadi, bukan karena emosi sesaat, tetapi karena menyadari firman Allah yang harus saya ikuti dan lakukan. Nah, saudara, pada akhirnya gereja yang dipenuhi Roh Kudus senantiasa ada dalam kesatuan yang benar, yaitu kesatuan dalam hal ibadah, kesatuan dalam hal persekutuan, maupun kesatuan dalam hal pengajaran. Maka ketika gereja menjalankan kesatuan itu dengan utuh karena hidup dipenuhi Roh Kudus, maka gereja memiliki dampak yang luar biasa. Gereja akan menjadi gereja yang sangat dihormati oleh semua orang. Gereja akan dihormati sebagaimana dikatakan firman Allah, maka ketakutanlah mereka semua. Artinya gereja mendapatkan kehormatan, disegani, tidak diperlakukan sembarangan oleh dunia ini. Kenapa? Karena dipenuhi dengan Roh Kudus dan tinggal dalam kesatuan.
dan mereka menjalani kehidupan firman dengan baik, dan gereja menjadi tempat adanya perkara-perkara ajaib. Kenapa? Karena gereja dipenuhi Roh Kudus itu, dan gereja memiliki satu kehidupan karunia-karunia rohani yang luar biasa, sehingga jemaat bisa melayani dengan karunia-Nya masing-masing. Dan sangat indah, gereja disukai oleh semua orang. Ketika gereja dipenuhi Roh Kudus dan tinggal dalam kesatuan. Kesatuan di dalam ibadah, penyembahan, kesatuan dalam persekutuan dalam mojang, kesatuan di dalam pengajaran firman Allah. Ada dampak yang luar biasa. Hidup anggota gereja akan diubahkan sehingga hidupnya disukai oleh semua orang. Bahkan Tuhan yang sangat dimuliakan mempercayakan jiwa-jiwa baru untuk masuk dalam gereja itu. Sebagaimana firman Allah, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kenapa itu terjadi? Karena gereja penuh Roh Kudus, gereja merindukan jiwa-jiwa baru itu, berlutut berdoa kepada Allah, memberi kesaksian hidup yang benar. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja yang hidup penuh Roh Kudus memiliki kesanggupan untuk tinggal dalam kesatuan dalam ibadah, memiliki kesanggupan untuk tinggal dalam persekutuan, memiliki kesanggupan tinggal dalam kesatuan pengajaran. Apakah Bapak Ibu Saudara, gereja saudara mau hidup penuh Roh Kudus? Kalau Bapak Ibu dan saya, kita memiliki kerinduan, harapan yang sama, hidup penuh Roh Kudus, maka itu adalah suatu hal yang baik, dan itu akan membawa kesatuan. Kesatuan kita dalam penyembahan, dalam ibadah, kesatuan kita di dalam pengajaran, dalam persekutuan. Saya percaya dan itu mendatangkan perkara-perkara ajaib. Dan saya yakin gereja pun akan dipercaya Allah untuk ditambahkan dengan bilangan orang-orang percaya. Orang-orang yang kita doakan percaya Yesus. Orang-orang yang kita saksikan tentang Injil, mereka dengan menghormati Injil dan mereka datang kepada Kristus. Kenapa? Karena gereja dipenuhi Roh Kudus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami satu kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu berkenan gereja yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu gereja yang tinggal dalam kesatuan. Kesatuan di dalam kami menyembah Allah, di dalam kami bersekutu dalam mojang, kesatuan kami di dalam pengajaran firman Allah yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami rindu setiap anak-anak-Mu yang merindukan hidup penuh Roh Kudus. Kiranya Allah memberkati kerinduannya dan membawa diri mereka bersama-sama seluruh jemaat untuk menyembah, untuk bersekutu, untuk belajar firman-Mu. Hari lepas hari, hidup kami diubahkan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi, ya Tuhan, yang menyaksikan, yang mempermudah, memberi jalan bagi orang lain untuk mengenal Yesus dan percaya Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, meteraikanlah firman-Mu atas kehidupan sekalian, saudara-saudara kami yang mendengar, jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati sekalian jemaat Tuhan. Amin.